Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan untuk terus beraktivitas, berbagi ilmu di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com, kembali hadir bersama mahasiswa Indonesia untuk bersama dalam suka dan duka berlayar, berbagi ilmu bersama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum. Karena praktikum ini sebagai satu komponen dalam Tridharma perguruan tinggi yang mensupport pengajaran, tentu kita akan coba melaksanakan praktikum. Nah, kita akan melaksanakan praktikum dengan topik pendahuluan R secara umum. Nah, apa yang kita bahas pada pagi hari ini adalah kita akan melihat software R itu secara umum, terutama di sesi yang pertama ini, yang di awal ini, tentu kita coba lihat dulu secara umum bagaimana memahami R, tools yang ada di R, bagaimana menginput data, dan seterusnya, mungkin hal-hal yang dianggap perlu dalam pendahuluan secara umum. Nah, kita tentu akan didahului dengan menginstal R. Nah, R adalah software yang gratis. Cari saja nanti di Google searching, cari R download sendiri. R itu tidak payah, biarkan dia bekerja sendiri sehingga dia terinstall di dalam laptop atau di PC Anda. Nah, setelah dia terinstall, kita buka, tentu akan muncul tampilan. Nah, ini tampilan. Nah, ini adalah tampilan R secara umum. Nah, seperti ini tampilan R yang akan nanti saudara lihat setelah diinstal. Nah, tentu ada beberapa menu di sini yang kita akan lihat. Ada file tentu untuk menyimpan, membuka, edit, untuk membesarkan huruf dan segala macamnya, menghapus layar, ada view, ada package, Windows, dan seterusnya. Package adalah sebuah menu yang teristimewa. Dalam package ini semua hasil pemikiran ahli-ahli statistik tersimpan yang untuk digunakan memudahkan pembahasan suatu masalah atau memudahkan pemahaman teori statistik. Windows adalah teknik untuk membagi layar secara vertikal, horizontal, dan seterusnya. Jadi kalau nanti saudara sudah paham tentang R itu secara keseluruhan, nanti akan tahu di mana manfaat package. Jadi package ini kalau saudara klik, ada yang namanya install package. Dalam install package ini banyak sekali beberapa hal yang harus dipahami. Contoh beberapa paket yang sudah kita ambil, kalau sudah kita install tinggal klik load package, tapi kalau mau mencari package baru, install package. Nah, di load package kalau kita lihat misalnya apa yang tersimpan, ada FDA. FDA ini adalah functional data analysis, Ada LMOM, teknik mengestimasi parameter dengan L-moment. Banyak di sini nanti yang dapat saudara lihat. Ada kopula juga. Kopula di sini merupakan suatu hal yang sangat berharga tentunya dalam statistik, terutama mendapatkan hubungan antara dua variabel yang dependen. Kalau independen, regresi cukup. Tapi kalau dua variabel yang dependen atau dependen, itu adalah kopula namanya. Banyak di sini ada survival, ada spasial, dan banyak macamnya yang dapat dilakukan, dapat dicari di dalam package. Nah, itu sebagai pengantar dari kejelasan untuk setiap menu. Nah, di file edits itu bisa nanti kita
Misalkan guide reference itu bisa mengecilkan huruf. Misal mau membuat huruf itu menjadi 36, wah ini jadi besar. Atau kita kecilkan kembali, edit guide reference, itu hurufnya cukup menjadi 20 saja. Oke. Apalagi misalnya dan yang lainnya. Edit juga kalau untuk membersihkan layar konsol, ini namanya layar konsol atau layar utama. Edit clear konsol. Nah, dia ada bersih kembali dari hal yang banyak coretan-coretan atau yang salah-salah program. Ini tentang konsol. Nah, manfaat layar konsol ini sama seperti kalkulator. Kalkulator ini ada tampilannya ya seperti operasi matematika biasa. Misalnya seperti ingin mencari log 10, huruf kecil ya. Oke, caps lock. Log 10 dari 100, ini 2. Oke. Pasti 2. Ingat, dalam bahasa matematika kita dia tidak pakai log, dia tidak pakai angka 10 tapi log biasa. Tetapi dalam R kalau kita ketik log itu artinya logaritma natural. Nah, gini. Log 100 itu artinya logaritma natural 100. Jadi kalau mau cari log 1000 misalnya pakai angka 10, log 10 1000 pasti ini 3. Tapi kalau log natural, logaritma natural 10 cukup bahasa log saja. Log 1000. Ya, ini dia. Juga kita ingin membuat matriks identitas misalnya, cukup ketik matriks, oke, matriks, oke. C 1010, oke. Ini matriks misalnya. Encol jumlah kolom 2, by row true, by row equal to true. Oke. Nah, ini matrik adalah matrik identitas. Berarti 10, berarti cara meletakkan angka kita salah. 1001 mungkin yang dimaksudkan kalau ada identitas. 1001. 01. Bentar. Karena kalau kita gunakan by row, nanti setiap angka setelah kolom baris pertama itu memenuhi unsur kolom, dia akan meletakkan di bawah baris berikutnya. Nah, ini dia 1001. Begitu juga kalau ingin membuat matriks 3 baris 2 kolom misalnya. 3 baris 2 kolom. 103, 2 baris 3 kolom misalnya. 4. Oke, kita tetap kolomnya 2 tapi kolomnya 3, barisnya 2. Berarti setelah 103, 014 seterusnya dia letakkan di bawah, enter gitu. Nah, biasanya dalam statistik, dalam teori orang menyebutkan menggunakan nama matriks misalnya. Kita kasih nama AA misalnya. AA kecil kurang. Kecil kurang menunjukkan sama dengan. Oke, kita enter, kita panggil AA. Nah, ini dia 10314. Transpose misalnya cukup T saja, TAA. Transpose oke. Dari baris menjadi ke kolom. Nah, itu sekedar menu yang muncul di dalam itu penggunaan dari konsol sebagai kalkulatornya gitu. Nah, dalam memasukkan data, misalnya memberikan data, namanya katakan nama data 1. Data 1. Jangan lupa kecil kurang C. Oke. C misalnya datanya ada 10 tinggi mahasiswa, 12, oke. 13. Oh, jangan kok tinggi 12. 154, 165, 176, 172, 185, 169, 170, 176, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 lagi. 198, 200. Nah, ini adalah 10 tinggi mahasiswa. Panggil kembali dengan data 1. Nah, itu memberikan nama pada data dan menginput data yang A.
Oke. Banyak hal yang bisa dipelajari atau dalam memanipulasi data. Contoh kita mau menghapuskan data pertama. Data 1 ini mau kita hapuskan yang pertamanya cukup -1 saja. Enter. Nah, hilang data yang pertama. Nah, setelah data pertama, kita mengambil contoh data kedua. Data yang 1 sampai ke 4 saja. Berarti data 1 kita ambil yang 1 sampai ke 4. Ntar, data 2. Nah, ini dia. Berarti kita cukup mengambil data yang kedua. Terus data ketiga misalnya. Data ketiga adalah data pertama yang kita ambil dari data ke 5 hingga ke 8. Oke. Nah, ini dia data 3. Nah, data 3 kita adalah data yang ke-5 sampai ke-8. Lalu kita mau menggabungkan data kedua dengan data ketiga. Bagaimana cara menggabungkannya? Jadi gabung namanya. Gabung combine. Nah, ini kalau combine menggabungkan per kolom. Oke. Combine data 2 gabung dengan data 3. Ntar, kalau kita ketik gabung apa yang terjadi, dia akan menggabungkan secara mengolom. Kalau gabungnya R-bind, gabung 1, bisa gabung R misalnya. Kita buat R-bind. R-bind itu adalah data 2 dan 3. Data 3. Kita beri gabung R. Dia akan menggabung menggunakan baris gitu. Nah, jadi banyak yang dapat kita ambil misalnya. Jadi dari data gabung tadi, kalau kita ketik gabung misalnya, kita ingin mengambil yang baris kedua saja. Jadi gabung kurung siku 2, artinya kita cukup mengambil baris kedua. Jadi dia akan mengambil baris kedua ini. Nah, mesti gabung kita mengambil yang baris kedua kolom ketiga. Nah, ini dia enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena kolomnya cuma 2. Jadi kalau kita ambil baris 2 kolom 2, nah ini dia. Baris 2 kolom 2 169. Kalau mau mengambil kolom kedua saja ya koma 2. Nah, ini dia. Jadi kita bekerja sesuai dengan notasi-notasi yang telah diperkenalkan pada perkuliahan. Kalau dalam perkuliahan kan angka pertama, contoh misalnya gabung, kita mengambil baris pertamanya 2, kolomnya kolom keempat. Jadi kalau begitu dari kata gabung tadi, baris kedua nih kolomnya ada kolom keempat mana ada. Yang ada itu baris keempat, kolom kedua. Nah, ini dia baris keempat, kolom kedua nih 176 enter. Nah, pasti dia 176. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat menarik dari R. Itu dapat kita manipulasi datanya, dapat kita pergunakan nanti sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Nah, apa yang terbaik dari R ini adalah jika kita bekerja mengambil data dari institusi tertentu, dia adalah menggunakan data Excel. Oke, coba kita tutup dulu, kita buka Excel kita tutup. Excel nanti kita nanti sesi berikut aja kita bekerja dengan Excel. Kita buka R kita dulu. Nanti aja sesi berikutnya kita belum buka R ya. Nanti aja kita kerjakan bagaimana cara memanggil data dengan Excel. Nah, apa yang ingin kita perkembangkan lagi untuk kita ingin perkenalkan lagi untuk praktikum ini, dalam R itu ada satu menu yang sangat menarik yang akan membantu kita dalam membuat rumus. Jadi kita klik edit, nah kayak kita klik file, menu new script, ambil new script. Nah, new script. Kita tampilkan layarnya sekali 2, ambil Windows,
panggil vertikal. Nah, ini sekali dua. Jadi di sini ada kolom Air Console, ada menu Air Console, dan di sini ada layar script atau Air Editor. Di sini ada Air Console, di sini ada Air Editor. Oke, kita coba ulang sekali lagi. Kita tutup dulu. Kita perbesar. Kita ada satu menu yang sangat berharga sekali, yang akan nanti selalu menemani Anda dalam belajar R. Apa dia? Ambil di sini file, ambil new script. Nah, ini dia. R Editor. Lalu kita ambil Windows, ambil vertikal. Nah, dia akan membuka dua layar. Apa gunanya? Nah, ini gunanya nih. Pada R Editor, kita bisa membuat rumus sesuka hati kita. Tapi tentu dengan konsep matematis yang benar dan tentu saja diizinkan oleh R pemakaiannya. Cuman yang penting saya ingatkan adalah belajar R ini tidak bisa hanya belajar dari dosen saja. Silahkan belajar secara manual dari buku-buku yang ada. Insya Allah saudara akan sangat mudah memahaminya. Nah, kalau kita tahu dalam R itu, cara membuat rumus itu sederhana saja. Katakan saya ingin membuat rumus luas segitiga. Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Nah, kita beri nama dulu luas segitiga. Luas segitiga. Nah, cara membuat rumus pertama kecil kurang. Oke. Di sini kita sebut function. Nah, ini function ini. Yang berisikan apa yang bisa menjalankan luas segitiga tadi. Tentu harus ada alas, ada tinggi. Nah, di sini dibuat alas, koma, tinggi. Nah, ini dia function. Lalu enter, kasih kurung kurawal. Nah, dipastikan jangan lupa kurung kurawal. Harus ada kurung kurawal. Nah, baru buat luas. Luas itu apa rumusnya? Luas itu rumusnya tentu adalah 0,5 kali alas kali tinggi. Ya, ini dia. Nah, ini kan. Jadi enter, list itu panggil hasilnya apa? Hasilnya luas, kita sebut dengan juga luas. Nah, gitu. Enter, tutup kurung kurawal. Nah, jadi itu saja. Ada bahasa function. Function itu diikuti oleh variabel. Apa isinya? Adalah variabel yang bisa menjamin rumus luas segitiga itu dapat dijalankan. Nah, ini tadi dia. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Sorot. Oke. Cari di sini ini run line or selection. Klik run line selection. Nah, apa yang Anda tulis akan pindah ke Air Console. Ciri-ciri dia benar jika semuanya merah. Nah, jika semuanya merah, dia benar. Benar, R memahami. Belum tentu benar dalam menjalankan program. R memahami. Tetapi misalnya, rumus itu terbuat, ini harus ada kali diameter. Nanti aja. Nanti kita fokus dulu ke sini deh. Nah, sekarang bagaimana cara menjalankan rumus? Cara menjalankan rumus, panggil luas segitiga, copy saja di sini. Copy. Nah, oke. Letak di Air Console boleh. Paste. Nah, di sini kasih namanya alasnya. Alas. Oke, tunggu apa? Kita namanya. Oke, kita sebut namanya alas bla 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 bla. Jadi kalau
Jadi kalau kita lihat rumus yang diberikan, jadi kalau kita lihat rumus luas segitiga di sini tentu alas sama dengan misal 10. Terus di tinggi sama dengan 12. Nah, tinggal enter saja. Nah, berarti luasnya adalah 60. Nah, atau buat di skripnya, Ctrl C saja, letakkan di bawah, Ctrl V, lalu buat di sini alasnya mungkin sama dengan 0,4, tingginya sama dengan 134,45. Nah, cara menjalankannya adalah ini disorot. Nah, run selection. Apa dia tidak bisa nih? Luas segitiga, error, alas tinggi. Apa yang kurang ini? Luas segitiga, alas. Apa nih yang kurang? Oh, komanya ini. Ini koma tidak ngerti, dia titik. Nah, titik baru dia ngerti. Jadi dalam pengalaman saya menggunakan R, itu kadang-kadang ada masalah-masalah sepele yang harus kita cari. Seperti ini tadi, koma terbuat koma, seharusnya titik. Nah, kalau kita run balik, nah dia keluar langsung. 26,89. Nah, itu dari segi rumus. Jadi cara menjalankan itu serah. Mau di copy atau kalau enggak mau di copy di konsol, seperti tadi kita copy di konsol, ambil luas segitiga, letakkan di konsol pasti. Lalu buat apa? Tanda kecil kurangnya hilang. Tinggal kita memasukkan alasnya, misalnya 45, tinggi hanya adalah 12,65. Enter. Nah, ini dia. Luas 286,65. Nah, sekarang kita lihat luas persegi panjang. Kita ingin mengetahui persegi panjang. Kalau kita buat namanya persegi. Persegi aja cukup deh. Function. Function. Apa yang kita perlukan? Tentu lebar. Kalau tidak mau bilang lebar, L saja cukup. Dan itu tinggi T. Enter. Nah, ini dia. Lebar itu L, tinggi T. Lalu kita buka kurung kurawal. Nah, jadi buat luasnya adalah, apa luasnya? Luas adalah L kali T. Nah, sedangkan kita ingin mendapatkan juga keliling. Keliling. Keliling apa dia? 2 kali panjang, 2 kali lebar, tambah 2 kali tinggi. Nah, ini dia keliling. Dan listnya kita ingin namanya adalah luas sama dengan luas dan keliling sama dengan keliling. Nah, ini dia rumusnya. Enter, tutup kurung kurawal. Nah, apa bedanya dengan rumus pertama? Kalau ini rumusnya adalah kita menginginkan hasilnya 2. Kalau tadi hanya luas, kalau sekarang kita menginginkan hasilnya 2. Nah, sama bagaimana cara menjalankan? Sorot persegi, cari run selection. Nah, ini dia ketemu run selection. Kalau semuanya merah, berarti dia jalan. Nah, jadi rumus R-nya mengerti, tetapi belum tentu benar. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara memanggilnya? Sama dengan tadi. Pertama, perseginya ambil Ctrl C, letakkan di sini di bawah. Kalau dari script Ctrl V, lalu kita panggil, beri nilai L sama dengan 10, T sama dengan katakanlah 6. Oke, nah cara memanggilnya kita sorot, kita run selection.
Nah, ketemu dah. Luasnya 60, kelilingnya 32. Nah, kita ingin memanggil luas saja. Nah, senang aja. Kita panggil persegi. Nah, cara memanggil itu, coba tengok nanti di laptop. Ada di sudut kanan paling bawah, tanda panah atas, kiri, kanan, bawah. Klik saja, tekan saja tanda panah ke atas. Ini tanda tangan ke atas, dia akan muncul semuanya. Ini sekarang posisi saya klik tanda panas ke atas. Dia akan memanggil semua yang di atasnya. Nah, kita panggil saja, kita perlukan. Kita perlukan tuh persegi. Tadi adalah persegi. Nah, ini perseginya. Untuk memanggil luas, karena luas dia pada posisi list yang pertama, kurung siku 2 kali 1. Tutup kurung siku 2 kali, kita enter. Nah, dia akan memanggil yang luas saja. Kalau manggil yang keliling saja sama. Ambil tanda panah ke atas, klik sekali. Ganti angka 1 dengan angka 2. Maka dia akan mengeluarkan angka keliling saja. Jadi kalau begitu, berapapun nanti list yang diinginkan, maka kita bisa ambil satu-satu. Kalau kita mau manggil semua, cukup ambil persegi saja. Nah, ini persegi. Ketekan tanda panah ke atas sampai muncul persegi. Yang paling penting angka functionnya hilang ya. Kita mau manggil langsung persegi dan angka. Persegi namanya harus sama dengan rumus yang kita buat. Kalau nama rumusnya persegi, yang memanggilnya persegi. Jangan sampai salah. Kita enter dan keluarkan luas keliling. Dari awal saya tekankan R ini sangat sensitif dengan kesalahan rumus. Terbuat huruf besar saja dia tidak bisa. Contoh misalnya saya panggil persegi tadi dengan huruf besar. P. Nah, dia nggak mau katanya. Could not find function. Dia tidak dapat menemukan function. Kenapa? Karena kita buat P-nya huruf besar. Maka ambil, ganti balik dengan huruf kecil. Nah, ini dia. Kalau mau huruf besar juga bagaimana caranya? Pada script ganti huruf besar, shift P. Di run balik, run selection kembali, run selection. Nah, ini dia. Cara memanggilnya bagaimana? Ini persegi ini ganti huruf besar. Nah, udah ganti huruf besar, kita run. Sorot dulu, run selection. Nah, baru dia ngerti huruf besarnya. Nah, itu dia. Jadi di sini harus sesuai dengan apa yang kita buat di script. Dan sekarang kita coba bekerja dengan data. Nah, sekarang kita bekerja dengan data. Script kita panggil namanya data test. Oke, kita ambil datanya 5 berat badan mahasiswa. 45, 56, 76, 64, dan 80. Kita enter. Cara memanggilnya sorot, run and selection. Nah, cara memanggilnya ketik data test. Data test. Nah, ini datanya. Nah, dari data test ini kita ingin coba mendapatkan rata-rata, mendapatkan data maksimum, mengeluarkan list banyak data. Kita keluarkan semuanya, oke? Kita buat nama programnya perihal data. Perihal data. Oke, kita sebut perihal data. Function data test. Ingat, data test karena data test yang ada datanya. Lalu kita buat kurung kurawal. Nah, kita ingin mencari banyak data. Banyak data. Ingat, dalam R tidak boleh pakai spasi. Ya. Tidak bisa R banyak spasi. Pakai spasi nggak bisa. Banyak data. Dalam R banyak data namanya length. Length data test. Length data test. Apa lagi? Rata-rata data. Rata-rata data kita sebut rata. Jumlah data per N. Sum.
data test dibagi dengan banyak data. N itu kan banyak data. Nah, itu dia. Itu rata. Apa lagi yang kita inginkan? Maksimum. Nilai maksimum berapa? Maksimum. Maksimum adalah max data. Max data test. Max data test. Minimum data test, data test. Nah, ini dulu yang kita inginkan. Kita coba tutup list dulu. List yang kita ingin tampilkan itu apa tadi? Banyak data. Banyak data sama dengan banyak data. Apalagi yang kita inginkan? Rata sama dengan rata data tadi. Lalu kita inginkan maksimum sama dengan maksimum, minimum sama dengan minimum. Oke, kita enter, tutup kurung. Nah, kita coba runkan data kita. Kita coba run. Oke, kelihatan tidak ada masalah. Semuanya berjalan dengan baik, ditandai semuanya berwarna merah. Apapun yang kita pindahkan, dia pindah ke sebelah. Nah, sekarang coba kita panggil. Bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya, pastikan data test itu kita panggil. Kita panggil balik data test kita, sorot, run. Nah, panggil data test. Data test. Enter. Nah, kita panggil. Baru kita panggil perihal data. Namanya perihal. Ambil di sini copy, kita copy di sini. Ctrl C, masukkan ke sini. Ctrl V. Buat di sini namanya data test. Data test. Kita enter. Nah, dia akan memberikan semua. Banyak data ada 5. Ya, datanya kan 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Rata-rata 64,5. Maksimum 80. Yang paling besar 80. Minimum ada 45. Nah, jadi dengan R ini, jadi kalau kita serius dengan R, atau kita bicara serius dengan R, itu sangat memudahkan. Teori perkuliahan bisa disinergikan dengan apa yang kita inginkan. Oke, banyak data jelas. Jadi kalau mau manggil satu-satu misalnya, kita ingin mengetahui banyak data saja. Banyak data itu list yang pertama. Jadi perihal tes, klik panah atas, tidak perlu kita ketik ulang, panah atas ya. Garis kurung siku 1. Ini banyak data. Jadi kalau rata, yang kedua perihal data, ganti 2 rata. Nah, itu dia. Minimum, kalau minimum yang keempat. Nah, itu dia minimum yang keempat. Jadi pekerjaan kita itu rapi, enak dilihat gitu. Nah, sekarang kita coba kita beralih ke menambah satu lagi listnya dengan variasi data. Jadi kalau kita menambah variasi data, cukup kita balik ke script, kita tambah satu lagi namanya variasi data. Var data. Var saja namanya. Var, variasi deh, boleh. Variasi. Variasi itu jumlah dari data tes kan adalah sum sigma X kurang X garis kuadrat. Nah, yang gitu kan. Data tes dikurang dengan rata kan udah dicari. Power 2 pangkat 2. Nah, sum data pangkat 2. Nah, artinya pangkat 2 dia itu pangkat kurang pangkat 2 dulu bagi dengan length data kurang 1 bagi dengan banyak data kurang 1. Nah, kalau mau baik ya kita kurung. Nah, ini dia.
Kalau nak mau kurang nanti takut dia berubah. Nah, ini adalah rumus dari variasi. Sigma XI kurang X kuadrat dibagi dengan N kurang 1. Itu kan secara rumusnya kan gitu. Nah, untuk melihat hasilnya, kita run balik. Kita run. Oke, kita run balik. Wah, pindah semua di sini. Bagus. Karena di awal data test sudah dipanggil, nggak perlu panggil lagi. Kita klik tanda panah sampai muncul dia nanti perihal data. Terus sampai muncul perihal data. Nah, kalau udah muncul, hapus function. Push backspace saja. Push. Nah, enter. Nah, di sini, kenapa dia belum keluar variasi? Ada yang tahu? Karena di list belum kita masukkan. Kita masukkan di list dia dulu. Di list kita masukkan di awal list variasi sama dengan variasi. Nah, koma. Nah, kalau sudah kita masukkan ke list, baru dia bisa keluar hasilnya. Hal-hal sepele seperti ini harus dipahami dengan baik. Coba kita run kembali. Apakah dia sudah keluar variasi? Kita lihat perihal data. Run. Nah, kita coba kita klik panah ke atas kembali di sudut kanan laptop. Oke, sampai keluar perihal data. Oke. Ini kita push backspace enter. Nah, nampak di sini variasinya sudah keluar. Nah, itu dia pengalaman-pengalaman. Nah, juga ada satu lagi yang ingin saya ingatkan. Dalam membuat rumus ini, hati-hati. Mana yang duluan yang diperlukan? Apakah yang variasi duluan atau rata duluan? Nah, ini perlu. Coba kita tes saja. Ini kita, karena dia udah jalan, oke lah, kita hapus dulu. Coba kita lihat, apakah variasi, kita letakkan ratanya di bawah variasi, Ctrl X. Ini kita cut, edit cut, kita letakkan di bawahnya. Kita letakkan di bawah variasi. Ctrl V. Kita ganti namanya data test 1. Data test 1. Di sini data test 1, di sini data test 1. Di sini data test 1. Data test 1, data test 1. Oke, nah kita ganti semua dengan nama data test 1. Artinya kita memerlukan data test 1. Data test 1. Nah, kita akan mengerjakan. Oke, banyak mahasiswa di dalam suatu kelas. Misalnya banyak siswa dalam suatu kelas. Ada yang 32, ada yang 34, ada yang 26. Ada yang 28, ada yang 29. Nah, kita bekerja dengan data yang lain. Sekarang kita bekerja dengan data tes 1. Kita ingin menunjukkan urutan variasi dengan rata ini betul tak? Seharusnya kan rata dulu baru variasi. Kalau kita buat variasi dulu, program jalan atau tidak? Ini kita tes. Kita run dulu data tes 1. Oke, kita panggil data tes 1 kita, klik kanan aja. Klik kanan. Klik tanda panah yang ke atas, backspace, enter. Nah, ini data kita. Coba kita jalankan program perihal data. Kita jalan dia atau tidak? Oke, coba kita panggil perihal data tes 1. Kita klik kanan terus, klik panah ke atas. Klik panah ke atas, perihal data. Oke, kita hapus function. Nah, dia tak jalan kan? Artinya meskipun dia merah, tetapi dia tidak jalan. Programnya benar, tapi dia tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Karena ini, tengok dia sebut rata, dia tidak kenal. Kenapa tidak kenal? Karena posisinya terbalik. Harusnya rata dulu, baru variasi, baru dia kenal. Coba kita ganti. Kita ganti ya. Kita cut rata ini, edit. Cut,
kita letakkan di atas variasi. Ctrl V. Nah, sekarang kan posisinya udah jelas tuh. Nah, coba kita run kembali hasilnya. Kita run lagi, run selection. Nah, jalan lagi. Tapi belum tentu benar. Coba kita panggil lagi perihal data. Klik kanan. Perihal data. Oke, hapus function ya. Bahasa function hapus. Enter. Nah, itu jalan. Ada banyak data, ada rata, variasi. Jadi tadi kenapa tidak jalan? Karena terbalik posisinya. Kita buat variasi dulu, baru data. Ya rumus nggak kenal. Nah itu bedanya. Mesin dengan buatan Allah nih. Otak kita nih. Kalau kita paham, kita bisa cari dulu. Kalau mesin nggak mau dia, you masukkan harus benar, baru gue jalan. Nah, gitu kata mesin. Jadi apa yang kita lakukan pada praktikum awal ini cukup menarik gitu. Oke, jadi saya rasa praktikum awal ini cukup baik ya. Jadi praktikum awal ini cukup baik, cukup membuka mata kita tentang bagaimana memfungsikan script dan konsol. Apa itu konsol, apa itu garis, apa itu script, apa itu konsol. Bagaimana menggabungkan layar, bagaimana membuat rumus, bagaimana kehati-hatian membuat rumus, dan seterusnya. Pendahuluan pertama ini cukup menarik. Oke, kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Bagaimana R bekerja dengan Excel, memanggil data dari Excel. Tunggu berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.